Dan saudara, saat ini kita akan kembali menghubungi rekan kita Shelma Wulandari yang saat ini sedang berada di Desa Mangunkerta. Selamat pagi Shelma. Tasya dan saudara. Selamat pagi. Memang saat ini kami masih di tempat atau bangunan yang runtuh sebab gempa bumi Senin siang kemarin, dan saat ini masih tim relawan masih mencari anak atau cucu dari pemilik rumah yang tertimbun di rumah di kawasan Desa Mangunkerta, Cianjur, Jawa Barat. Dan ini bisa dilihat sendiri Natasha, tim relawan sedang membersihkan puing-puing yang nantinya ini akan menjadi jalur untuk tim relawan menemukan anak yang menjadi korban dalam runtuhan rumah di Desa Mangunkerta, Cianjur, Jawa Barat. Kemudian tadi kami sempat menanyakan kepada relawan, titik fokusnya ini ada di ruang tamu rumah. Kemudian tim relawan sedang membersihkan puing-puing karena Natasha dan saudara, aroma jenazah ini sudah tercium. Maka dari itu tim relawan terus bergerak untuk mengangkat puing-puing yang tertimpa. Di ruang tamu ini bisa dilihat sendiri ada bekas bangunan dan lemari begitu. Diduga korban tertimpa di bawah lemari. Dan target dari relawan sendiri Natasha untuk menemukan korban ini 1 jam mulai dari pukul tadi 10:30, dan jika setelah 1 jam ini belum ditemukan, maka tim relawan akan memperpanjang pencarian hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore, Natasha. Dan tadi juga kami sempat merasakan gempa susulan juga pada pukul 10:05 waktu Indonesia Barat, dan relawan di sini juga sempat terganggu begitu, khawatir akan bangunan yang masih berdiri ini runtuh kembali, Natasha. Shelma, untuk dan di sini desa... juga relawan harus menggunakan helm pelindung. Ya, Natasha. Ya baik, Shelma, untuk di Desa Mangunkerta di mana Anda berada saat ini, selain 1 korban yang masih sementara dicari, ada berapa korban lainnya, Shelma, dari pantauan Anda? Baik, dari informasi yang dapat kami himpun di lapangan ini, 1 korban tertimpa, dan 1 korban ini bernama Anissa, berumur 4 tahun, Natasha dan saudara. Dan tadi kami sempat berbicara begitu, apakah ada korban lain selain Anissa di sini. Masih ada lagi ternyata, Natasha, 1 orang lagi, usia anak-anak begitu. Dan tim relawan ini masih belum dapat memastikan anak yang 1 ini apakah tertimpa atau hilang di luar rumah, Natasha. Dan untuk di Desa Mangunkerta sendiri, ini di RW 8 banyak rumah terdampak dan memakan korban jiwa, dan korban jiwanya ini ada 8 orang meninggal dunia, kemudian 40 luka-luka. Kemudian 2 orang hilang yang tadi kami sebutkan, yaitu anak-anak, Natasha. Dari pendataan ini masih terus dilakukan, kemudian semua informasi resminya ini ada di posko, Natasha. Presiden Joko Widodo ini sempat menggelar rapat kemarin, Natasha, untuk bersama menteri jajarannya, dan fokusnya ini memang untuk segera membuka daerah terisolasi agar korban-korban yang belum ditemukan ataupun masih tertimbun oleh bangunan yang runtuh agar segera dapat dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit, ataupun yang korban yang tertimpa pun akan segera dimakamkan begitu. Dan untuk korban Anissa sendiri,
yang sedang dicari oleh tim relawan ini nantinya jika tim relawan berhasil menemukan jenazahnya akan dipulangkan kepada keluarga dahulu dan kemudian akan dimakamkan di pemakaman terdekat. Natasha. Shelma, dari pantauan Anda di sana, apa saja kendala yang ditemui dalam mencari satu korban yang tertimbun, Shelma? Baik, kendalanya ini karena tim relawan ini masih menggunakan alat-alat ya seadanya begitu. Kemudian belum ada alat bantuan dari pemerintah sendiri untuk mengangkat puing-puing. Bisa dilihat sendiri masih estafet begitu, Natasha, menggunakan tangan ataupun puing-puing digunakan, puing-puing di bawah menggunakan baskom untuk menemukan jasad atau jenazah dari Anissa yang menjadi korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian proses pencarian ini tadi dimulai pada pukul 7 pagi hingga saat ini, Natasha. Di Desa Mangunkerta yang terdampak gempa ini diungsikan kemana, Shelma? Baik, untuk korban-korban di Desa Mangunkerta ini diungsikan masyarakat, ada yang membangun tenda-tenda sendiri maupun ada dari pihak pemerintah yang membantu, yaitu Kementerian Sosial, kemudian dari BNPB sendiri membangun tenda, dan tadi kami barusan sempat mendapatkan informasi bahwa MCK-nya sudah ada, kemudian dapur yang dibangun masyarakat pun juga sudah bisa digunakan, Natasha. Bantuan yang ada telah terdistribusi dengan baik atau seperti apa pantauan Anda di lapangan? Baik, bantuan yang terdistribusi ini sudah cukup baik. Semua warga sudah merasakan bantuan maupun itu dari kebutuhan logistik, makanan, air, listrik. Kemudian tadi kami sempat menanyakan warga apa yang masih perlu ditambah atau apa yang diperlukan begitu, yakni obat-obatan, Natasha, karena posko kesehatan di sini bentuknya mobile atau berkeliling begitu, tidak dibangun posko kesehatan. Mungkin dari Desa Mangunkerta sendiri posko kesehatan ini masih kurang dan harus dibangun agar warga yang luka-luka dapat diobati, dapat ditangani terlebih dahulu di posko kesehatan. Natasha. Baik, Shelma, pencarian korban di Desa Mangunkerta yaitu ada satu anak berusia 4 tahun masih sementara dicari oleh relawan, dan tentunya kalau belum ada hasil pada pukul 12 akan diperpanjang sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, Shelma, atas informasinya. Kami masih akan kembali kepada Anda. Namun kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu.